A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa walah. Teman-teman, mohon maaf pada pertemuan kali ini saya sebelum bisa bersamai teman-teman karena masih ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan. Jadi hari ini kita akan belajar melalui video lagi, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang periodisasi fikih, yaitu tahapan-tahapan perkembangan fikih dari masa ke masa, sehingga dengan itu kita bisa memahami bagaimana fikih itu terbentuk, ya. Setelah kita pada zaman ini mengetahui hukum-hukum segala sesuatu, kita perlu tahu sejarah perkembangan fikih. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang pembahasan tentang ilmu fikih, itu definisinya dan perbedaan ajaran syariat. Semoga teman-teman masih ingat. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tahapan-tahapan perkembangan fikih. Nah, sebelum kita mulai mengenai tahapan-tahapan perkembangan fikih, saya ingin teman-teman dan kita semua melihat dulu apa sih perbedaan antara fikih yang merupakan syariat Islam dengan syariat-syariat agama Samawiyah yang lain, ya. Kita tahu agama Samawiyah atau monoteisme itu ada beberapa agama, yaitu agama Yahudi dan agama Nasrani selain Islam. Kita akan lihat apa perbedaannya. Yang pertama, kalau kita lihat dalam syariat agama Yahudi, ya agama Yahudi juga memiliki syariat, teman-teman. Makanya teman-teman kalau tahu, mereka juga memiliki makanan yang namanya kosher, gitu ya, makanan halal versi mereka, gitu. Kemudian mereka juga memiliki aturan-aturan yang sangat detail, gitu ya, yang terkumpul dalam penjelasan para rabi mereka, para ulama mereka terhadap ajaran-ajaran Taurat, ya. Nah, akan tetapi teman-teman, kalau kita lihat syariat agama Yahudi, syariat mereka itu hanya mengatur masyarakat Yahudi saja, gitu ya. Jadi sistem itu eksklusif, ya, hanya lingkungan sempit pada masyarakat Yahudi semata. Kemudian kalau kita lihat dalam syariat agama Nasrani, ya, syariat dalam arti umum, ya, masyara'ahullah ta'ala, dalam arti apa yang disyariatkan atau diatur oleh Allah. Nah, dalam agama Nasrani kita tahu mereka tidak memiliki syariat-syariat yang mengatur banyak hukum, ya, mengatur segala hal dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, gitu ya, dari pernikahan sampai ke pemakaman, gitu ya. Tetapi dalam agama Nasrani secara prinsipil yang mendasar adalah mereka diatur dalam urusan akhlak, gitu ya, karakter atau kepribadian atau nilai-nilai, gitu ya. Makanya tidak ada yang halal atau haram dalam agama Nasrani, tapi mereka diajar tentang kasih, gitu ya, kalau teman-teman pernah mendengar ceramah mereka atau ngobrol sama orang Nasrani. Jadi dalam agama mereka hal yang paling prinsipil adalah tentang penyucian jiwa, ya. Mereka sudah pasti masuk surga karena mereka mengikuti Yesus, itu versi mereka, gitu. Tetapi untuk menjadi penghuni surga itu butuh mewujudkan atau melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Yesus, yaitu cinta kasih segala macam. Nah, di satu sisi hal itu membuat mereka tidak ada aturan-aturan seperti kita yang sangat banyak sekali, ya. Segala hal dalam agama Islam itu memiliki aturan. Nah, dari penjelasan dua agama tadi kita masuk pada pembahasan tentang Islam. Ya, dalam Islam dapat sistem yang mengatur aturan hukum semuanya, ya, secara lengkap, komprehensif, secara global, ya, lengkap, ya. Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, dari kita lahir, ya, ada akikah, sampai kita meninggal, ada dikafani, dimandikan, kemudian disolatkan, dikuburkan dengan benar, gitu ya. Dan selain itu ada prinsip fleksibilitas, ya, dalam Islam, ya. Jadi Islam itu rahmatun alamin atau sholihun likulli zaman wa makan, karena ada keragaman
keragaman hukum juga ya, yang membedakan antara satu tempat dengan tempat yang lain dan antara satu waktu dengan waktu yang lain. Makanya ada perbedaan mazhab. Ya. Misalkan dalam gerakan-gerakan sholat ada sedikit perbedaan, gitu ya. Ada yang setelah sujud itu duduk sebentar, ada yang langsung berdiri, ada yang kunut, ada yang tidak. Ada yang sedekap, ada yang tangan ditaruh di samping badan, gitu ya. Terlepas dari perbedaan itu, akan tetapi ada prinsip-prinsip pokok yang sama di antara agama Islam dengan perbedaan mazhab tersebut, ya. Misalkan bahwa sholat itu wajib, ya, terlepas dari kalian Sunni atau Syiah, kalian Syafi'i atau Maliki atau Hanafi atau Hambali, sholat itu wajib, gitu ya. Sholat itu wajib, zakat itu wajib. Jadi ada hal-hal prinsipil yang dia bisa menjadi pemersatu dari perbedaan ragam penafsiran dalam agama Islam, masuk dalam prinsip-prinsip pokok dalam sumber hukum, yaitu Al-Quran, Sunnah, Qiyas, dan Ijma' dan Qiyas, gitu ya. Ya, itulah perbedaannya. Jadi kalau Nasrani hanya fokus pada akhlak, ya, pada aspek spiritual atau jiwa, gitu ya, tidak ada fikih. Kalau syariat Yahudi ada fikih, tapi fikihnya itu batas bagi putra-putra bangsa Israel, seperti itu. Sedangkan kita adalah agama yang rahmatan alamin yang berlaku untuk semuanya, gitu ya. Sepanjang zaman, sepanjang masa, dimanapun kita berada. Nah, kemudian kita akan melihat pada perkembangan fikih itu sendiri, teman-teman. Di pembahasan kali ini saya akan memaparkan beberapa versi dari perkembangan fikih itu, dan secara garis besar saya akan menjelaskannya bertahap, ya. Pada tahapan pertama adalah fikih pada masa Rasulullah. Kemarin kita sudah belajar bahwa kata fikih itu artinya adalah pengetahuan atau al-fahmu, ya, pemahaman yang mendalam. Dan kata itu juga yang dikenal di awal-awal perkembangan Islam. Pada masa Rasulullah, kata fikih itu masih dimaknai seperti itu, yaitu pemahaman akan dalil-dalil nas Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya. Misalkan bahwa dikatakan Imam Malik huwa ahdath minal Auza'i walakinal Auza'i afqah minal Malik, gitu ya. Jadi dikatakan bahwa, atau afat, ya, Imam Malik itu lebih hafal hadis, akan tetapi secara pemahaman Imam Al-Auza'i, suatu imam besar juga yang saat ini sudah tidak dapat telusuri pemikirannya, itu lebih paham tentang nas-nas, ya, makna dari dalil-dalil tersebut. Ya. Jadi pada mulanya fikih itu diartikan sebagai pemahaman. Nah, ketika itu, ini juga sudah kita bahas sebelumnya, bahwa para orang-orang yang memahami itu, yang memiliki ilmu pengetahuan tentang dalil-dalil nas, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, disebut sebagai Al-Qurra, gitu ya. Jadi ulama disebut sebagai Al-Qurra. Karena pada saat itu, umat Islam baru lahir dari masyarakat yang ummi, ya, yang tidak bisa baca tulis. Sehingga orang yang tahu disebut sebagai orang yang bisa membaca, atau qori, jamaknya Al-Qurra. Nah, pada masa ini juga segala masalah keagamaan itu dikembalikan kepada Rasulullah. Ya, nah, Rasulullah adalah pembawa syariat, ya, dari Allah melalui malaikat Jibril. Rasulullah menyampaikan wahyu sebagai petunjuk dalam masalah akhirat, ibadah, ya, tapi juga masalah duniawi, prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Karena kita tahu agama Islam itu mengatur urusan duniawi dan akhirat. Nah, ketika Rasulullah meninggal, syariat itu sudah lengkap, ya, sudah lengkap secara umum, ya. Jadi syariat itu sudah final, ya.
Karena semua nas sudah diturunkan kepada Rasulullah, Al-Quran sudah lengkap, ya, hadis sudah banyak, dan terdapat pula dalam hadis-hadis itu, bahkan juga dalam Al-Quran, bukan hanya prinsip-prinsip umum saja. Di Al-Quran dan Sunnah itu bukan hanya mencakup prinsip-prinsip umum, tapi juga bagaimana Rasulullah memecahkan permasalahan. Ya. Karena itulah satu sudah lengkap. Karena berisi prinsip-prinsip umumnya sudah selesai, tapi juga contoh-contoh bagaimana Rasulullah memecahkan permasalahan, atau memberikan petunjuk terhadap apa yang terjadi. Misalkan nanti di pembahasan selanjutnya ada pembahasan tentang Umar yang mencium istrinya ketika berpuasa. Kemudian mengadu kepada Rasulullah. Dan Rasulullah memberikan jawaban dengan melakukan percontohan atau permisalan, analogi, ya. Apakah kalau kamu berpuasa, kemudian kamu berkumur-kumur, lantas puasa kamu itu batal? Umar menjawab, tidak. Nah, ya sudah, berarti nggak ada masalah gitu ya mencium istri ketika berpuasa. Jadi di situ selain ayat-ayat itu, selain hadis itu juga ada banyak contoh di mana Rasulullah memberikan pemecahan masalah. Contohnya lain ketika Rasulullah melihat orang memakan biawak, ya. Kemudian kenapa Rasulullah? Dari tanya Rasulullah tidak makan. Ya, ini nggak biasa aja saya makan itu karena di kampungku nggak pernah makan. Fima makna seperti itu. Nah, berarti itu boleh, ya. Jadi ada, kita tahu dalam hadis ada istilahnya hadis takrir, ya, ketetapan Rasulullah, persetujuan atau penolakan Rasulullah. Karena Rasulullah itu punya sifat wajib tabligh, harus menyampaikan, ya. Nah, oke, kita kembali pada syariat itu sudah lengkap dengan aturan-aturan umum dan contoh-contoh bagaimana Rasulullah memecahkan masalah dan memberikan solusi, memberikan petunjuk terhadap apa yang menjadi muskilah dari masyarakat, dari para sahabat ketika itu. Ya, ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian kita beranjak pada permasalahan, apakah Rasulullah beristihad? Ya. Ada perbedaan pendapat dalam hal ini, ya. Bahwa Rasulullah itu yang pertama pendapatnya tidak beristihad. Ya. Dalilnya adalah wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Surah An-Najm, ya. Sesungguhnya Rasulullah itu tidak menyampaikan sesuatu dari hawa nafsunya. Dan sesungguhnya semua itu, apa yang disampaikan Rasulullah, adalah wahyu yang telah diwahyukan. Ini pendapat ulama yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak beristihad. Tapi ada sebagian juga yang mengatakan bahwa Rasulullah itu berijtihad. Nah, akan beristihad dalam masalah duniawi, ya. Contohnya terdapat riwayat yang menjelaskan bahwa pada suatu ketika Rasulullah menganjurkan petani-petani di Madinah itu untuk tidak usah mengawinkan kurma, ya. Biarin kurma itu menyerbuk dengan sendirinya, dibantu oleh kumbang, hewan-hewan gitu, ya. Selama ini kan kalau kita nanam kurma itu kita harus mengawinkan, ya. Bunga jantan dipotong, ditaruh, diikat di bunga betina. Nah, akhirnya ketika itu orang-orang mengikuti Rasulullah. Tapi ketika panen ternyata hasilnya tidak sebanyak biasanya, ya, ketika dilakukan penyerbukan yang buatan itu, ya. Nah, ketika itu para petani kemudian datang kepada Rasulullah dan Rasulullah menjawab, ya antum a'lam bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu masalah. Karena mereka yang bertani, ya. Sementara Rasulullah itu di Mekah adalah pedagang, ya. Tidak terlalu mendalami masalah pertanian. Nah, ini menjadi dalil buat sekelompok orang bahwa Rasulullah itu beristihad.
Dan selain beristihad, Rasulullah juga menganjurkan beristihad. Ya, misalkan tadi contoh dari kasus Umar tadi ya. Rasulullah tidak langsung menjawab pertanyaannya Umar, tetapi memberikan analogi, ya, kiasan. Memangnya kalau kamu berpuasa, kemudian berkumur-kumur, apakah puasa kamu batal? Tidak ya Rasulullah. Ya sudah, masalahnya di mana? Gitu ya. Berarti kan itu mengajak Umar radhiyallahu anhu untuk berpikir, membandingkan antara mencium istri ketika berpuasa dengan berkumur-kumur ketika berpuasa. Karena sama-sama tidak melanggar mubtilatu asyam, hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu masuknya sesuatu ke dalam rongga badan dan juga jima, gitu ya. Sama-sama tidak melanggar itu meskipun ke arah sana, gitu ya. Kumur-kumur itu bisa membuat masuk air ke dalam rongga badan, kemudian mencium istri bisa nanti mengarah kepada jima, tapi tidak sampai ke sana. Dia Umar diajak untuk melihat permasalahan dengan cara membandingkan dua hal itu. Kemudian juga ketika Rasulullah mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman, ya, ketika menjadi utusan kaum muslimin, dan Muaz ditanya, bagaimana nanti kamu menjawab pertanyaan kalau ada permasalahan? Muaz menjawab, dengan kitab Allah, dengan Al-Quran. Kalau kamu nggak ingat, atau kamu nggak nemu, dengan as-sunnah tentu saja. Kalau kamu juga nggak nemu, ajtahidu bi ra'yi wala alwi. Saya akan beristihad dan tidak asal-asalan. Ya. Rasulullah kemudian bersabda, Alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah SAW. Alhamdulillah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan dari utusan Rasulullah. Artinya apa yang dilakukan oleh Muaz itu benar. Ya. Ya. Kemudian dalam hal lain juga Rasulullah pernah beristihad, ya, kemudian ditegur oleh Allah. Misalkan dalam hal tawanan perang Badar, di mana Abu Bakar, ya, beristihad, ya, Rasulullah meminta pendapat dari sahabatnya. Abu Bakar menyarankan supaya tawanan perang Badar itu dibebaskan dengan syarat memberi uang, gitu ya, memberi uang kepada umat Muslim karena umat Muslim membutuhkan dana ketika itu. Nah, Umar tidak. Udah kita bunuh aja tawanannya. Ya. Nah, ketika itu Rasulullah mengikuti Abu Bakar. Kemudian diingatkan oleh Allah dengan turunnya surat Al-Anfal ayat 67 sampai 70. Kemudian juga Rasulullah pernah beristihad, ya. Ketika Rasulullah sedang menunggu para pembesar orang Quraisy, sedang ada masalah penting, genting. Kemudian datang orang miskin, orang yang nggak penting, ingin mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah tidak menyambutnya dengan ramah. Biasanya kayak mengusir dengan halus, gitu, tapi mukanya masam. Kemudian turunlah surat Abasa, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'mah. Allah ya zakah. Itu ya. Diingatkan oleh Allah. Nah, ada data-data tersebut bahwa Rasulullah beristihad dan kesannya keliru dan diingatkan oleh Allah. Lantas bagaimana memahami ini dengan fakta atau keyakinan bahwa Rasulullah itu maksum? Seperti yang tercatat pada ayat yang tadi kita sebutkan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya Rasulullah itu mendapatkan sesuatu dengan petunjuk oleh Allah. Nah, ulama menafsirkannya begini teman-teman, bahwa ijtihad Rasulullah itu ada pada permasalahan duniawi, pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan syariat Islam. Gitu ya. Seperti menyerbukan kurma, itu kan teknis pertanian, gitu ya. Atau bagaimana kita mengelola tawanan, ya, itu kan politik. Ya. Nah, adapun hal-hal yang berhubungan dengan syariat, Rasulullah itu maksum. Dan kalau Rasulullah melakukan kesalahan, segera akan dibimbing oleh Allah dengan turunnya wahyu. Kemudian pada masa sahabat, ya, jadi pada masa Rasulullah, para sahabat itu juga
menjelaskan fikih ya, tapi fikih pada masa itu para sahabat hanya sekedar menjelaskan saja ya. Jadi semuanya kembali kepada Rasulullah. Sedangkan sahabat hanya mengutip Rasulullah dengan hadis atau menjelaskan. Nah, pada masa ini, pada masa sahabat, kita perlu tahu bahwa terus para sahabat itu kulluhum adul, ashabi adul ya, semuanya itu adil atau berintegritas. Kita sudah bahas integritas ini ya. Integritas agama adalah din dan adalatul muru'ah. Din itu tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak isra pada dosa kecil, tidak terus-terusan pada dosa kecil. Kemudian adalatul muru'ah, tidak pernah melanggar hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat. Ya. Nah, karena semua sahabat Nabi itu adul, maka semuanya bisa jadi rujukan dalam hukum fikih. Termasuk ketika ada hadis mauquf ya, yang tidak sampai kepada Nabi. Nah, kalau cuma sampai ke para sahabat itu dihukumi sebagai hadis yang kuat ya, karena semua sahabat itu adul ya. Kemudian pada masa ini juga terdapat ijtihad, tetapi hanya terbatas pada penyimpulan hukum terhadap kasus-kasus khusus ya. Jadi saya sudah menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh para sahabat itu adalah menjelaskan dan menyimpulkan dari kaidah-kaidah umum atau dari apa yang disampaikan Rasulullah untuk menghukumi kasus-kasus baru. Contohnya ijtihad sahabat memerangi murtadin dan orang yang tidak membayar zakat. Ya, ini juga merupakan penjelasan istimbat ya, bahwa apa yang ditentang oleh orang yang tidak membayar zakat itu adalah pokok-pokok agama zakat ya. Maka menentangnya adalah menentang agama Islam. Al-ma'lum minad din bidarurah. Salat, zakat, puasa, ya, haji gitu ya. Makanya Abu Bakar beristihad untuk memerangi murtadin. Kemudian Umar beristihad untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Ya. Memulai pengumpulan Al-Qur'an ya. Kemudian juga Umar menghilangkan yang namanya hudud ya, ketika masa-masa darurat, masa-masa kelaparan, masa-masa paceklik. Itu hududnya dihilangkan karena kondisi ya. Pernah suatu ketika ada seorang gubernur datang ke Umar, "Hai Umar, izinkan aku untuk menghukum orang yang melanggar dosa besar, mencuri atau apa ketika itu." Terus Umar menjawab, "Ya, kamu boleh melakukannya. Tapi kalau ada rakyat yang kelaparan, kamu yang akan saya penggal." Jadi Umar itu memperhatikan perubahan ilah ya, perubahan keadaan yang menyebabkan perubahan hukum pada hudud ya. Kemudian Utsman menambah azan pada sholat Jumat ya. Karena ketika itu orang-orang semakin banyak orang Islamnya dan semakin meluas tinggalnya. Zaman dahulu kan mulanya itu tinggal di sekitar Masjid Nabawi, yang ketika bilal azan orang-orang akan segera berbondong ke masjid karena lokasinya dekat gitu ya. Nah, semakin banyak umat Islam, semakin jauh lokasinya dari masjid, maka mereka membutuhkan waktu untuk berjalan ke masjid ya. Mungkin nggak kedengaran juga ya. Jadi dikumpulkanlah orang-orang itu dengan membuat 2 azan. Dan yang pertama untuk mengingatkan waktu sholat Jumat dan untuk persiapan orang-orang untuk mandi, untuk perjalanan, dan azan yang kedua itu ketika orang-orang sudah berkumpul di masjid. Kemudian Ali memberikan hukuman cambuk 80 kali pada peminum khamar. Ya. Minum khamar itu nggak ada hukumnya. Tapi kemudian Ali membandingkan dengan orang yang melakukan qadhaf, ya, menuduh orang berzina, yang hukumannya 80 kali cambuk. Karena menurut Ali, orang yang minum itu akan akan tidak terkontrol
omongannya, dan omongannya itu bisa saja dia menuduh orang lain berzina, karena itu dia dicambuk 80 kali. Ya, kemudian pada masa ini ya bisa jelaskan sekilas bahwa umat Islam, agama Islam itu berkembang, bukan hanya orang-orangnya saja, tapi juga wilayahnya dari di Mekah, Madinah, ke seluruh Jazirah Arab, sampai ke Irak juga, sampai ke Iran, sampai ke Samarkand, sampai ke Syria, sampai mungkin ke Turki, sampai ke Mesir, sampai ke Maghrib, gitu ya, luas berkembang sampai ke Afghanistan, ke Uzbekistan, gitu ya. Masa sahabat dan awal-awal Umayyah seperti itu. Dan karena itu ada banyak hal-hal baru yang mereka temukan. Gitu ya. Misalkan di Arab makannya kurma, kemudian di daerah Asia Tengah orang-orang makan nasi. Gitu ya. Di Mesir mungkin orang masih makan kurma juga, tapi banyak menggunakan tepung juga. Gitu ya. Ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Dan juga orang banyak masuk Islam itu sebelumnya bukan orang Islam kan pasti ya. Ada dari orang Yahudi, orang Kristen, orang Majusi, orang apalagi, orang Buddha juga ada, orang Hindu juga mungkin ada. Nah, ketika mereka masuk Islam, karena mereka hidup dari kecil itu dengan tradisi mereka, mereka pasti kebingungan dengan banyak hal. Misalkan orang Kristen yang nggak biasa sholat, ya, dia masuk Islam, loh kok ada sholat 5 waktu? Kemudian ada orang Majusi dengan semua hukum-hukumnya, masuk Islam, ada membayar zakat, ada ini. Ada berbagai macam pertanyaan. Selain karena tradisi mereka juga ada perubahan lokasi ya. Bayar zakat di sini nggak ada kurma, misalkan. Mau pakai apa ini? Hanya pakai kutu kaum, makanan pokok kaumnya. Ya. Bisa dengan gandum atau dengan beras, gitu, arus dengan nasi. Gitu. Nah, itu karena perbedaan lokasi, perbedaan waktu yang membuat sedikit variasi dalam hukum-hukum atau banyak variasi dalam hukum-hukum Islam. Karena perbedaan al-azminah wal amkinah tadi. Ya. Kemudian karena futuhat juga, karena perang juga membutuhkan aturan ya, membutuhkan manajemen ya, membutuhkan kontrol. Habis menaklukkan, ini gimana nih orang-orang tawanan ini? Bagaimana harta mereka, apakah disita atau dikasihkan saja, atau mereka suruh bayar pajak nih, atau diambil 1/5-nya, atau 2,5% sama seperti orang Muslim. Apakah mereka ini kafir atau bukan gitu ya? Apakah mereka harus dibunuh karena mereka kafir? Nah, kemudian kan ada pada masa Umar dibangun penjara-penjara gitu ya. Jadi nggak semuanya hukumnya seperti pada masa awal Islam ya, yang mana ada perang antara kafir sama Muslim yang saling menghancurkan itu. Ini sudah berkembang Islam, ya udah jangan dibunuh lagi, sekarang masukkan penjara atau dihukum gitu, membayar uang jaminan, membayar jizyah, ya. Oke, jadi hal-hal seperti itu menyebabkan perubahan-perubahan konteks fikih. Ya. Nah, jadi pada masa fikih sahabat ini, fikih juga belum menjadi nama fikih ya, masih berupa ijtihad-ijtihad para sahabat. Ya. Dan pada masa selanjutnya, setelah para sahabat, para tabi'in, pada masa sahabat masih berupa ijtihad sahabat dan masa tabi'in, fikih mulai terkodifikasi menjadi suatu disiplin ilmu. Apa maksudnya? Terkodifikasi itu artinya tersusun ya. Nah, para tabi'in melihat, oh para sahabat itu memutuskan begini permasalahannya.
Sahabat Ali seperti ini, sahabat Umar seperti ini, sahabat Abu Bakar seperti ini, Abdullah bin Mas'ud seperti ini, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Aisyah, Abu Hurairah. Oh, berarti pada hakikatnya hukum ini itu seperti ini. Tapi kemudian ketika ada konteks khusus, dia berubah. Ada namanya syaddu dzari'ah, gitu ya. Ada namanya ijtihad, gitu ya. Ada nanti lahir pada masa ini juga usul fiqh ya. Semacam aturan-aturan umum yang menjadi pedoman untuk menentukan hukum fikih. Karena para sahabat itu memahami Al-Quran dan Sunnah dari sumbernya langsung. Itu Rasulullah dari wahyu melalui Jibril ya. Tapi para tabi'in itu menghadapi masyarakat yang semakin awam, maka dibutuhkanlah pedoman-pedoman pokok-pokok kaidah ya. Dan juga perlu dijelaskan itu hukum-hukumnya ya. Dibuatlah kitab-kitab, namanya kodifikasi, penyusunan fikih menjadi suatu karya yang tersusun secara sistematis. Ya. Pada masa ini juga mulai ada madrasah-madrasah fikih yang kemudian menjadi mazhab. Kenapa ada madrasah? Apa sih madrasah itu? Madrasah itu gampangnya ya aliran gitu ya. Karena ada perbedaan situasi. Misalkan mazhab Ahlul Hadis di Makkah, di Madinah. Kenapa mereka sangat menggunakan hadis? Ya karena di sana mereka hidup dalam konteks masyarakat yang diturunkan wahyu. Nah, wahyu itu, Al-Quran maupun As-Sunnah, itu menjadi jawaban penyelesaian masalah bagi masyarakat Arab, masyarakat Quraisy gitu ya. Sementara ketika umat Islam berkembang di Irak, misalkan dikenal sebagai Ahlur Ra'i. Ini beda kondisinya, gitu ya. Mereka mungkin nggak makan pakai kurma, tapi pakai gandum. Atau di Bukhara, gitu ya. Kan nasi Bukhara ya, nasi yang panjang-panjang itu kayak nasi basmati itu ya. Nah, mereka makannya nasi. Gitu ya. Jadi kalau menggunakan bayar zakat pakai kurma ya nggak masuk, gitu ya. Makanya mereka harus menggunakan kias. Gitu ya. Dan akhirnya karena memang konteks masyarakatnya berbeda, misalnya dikenal sebagai mazhab ahlu ra'i, dia banyak menggunakan analogi kias seperti itu. Tapi prinsipnya sama, kembali kepada prinsip-prinsip dalil nas Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya. Itu ya. Ada mazhab-mazhab tertentu, ya. Atau misalkan contohnya Imam Malik. Imam Malik itu lebih mengutamakan menggunakan amalu ahli Madinah, kebiasaan masyarakat Madinah, dibandingkan dengan satu hadis, hadis ahad. Kenapa? Karena menurut Imam Malik, orang Madinah ini dari zaman dulu itu melihat Rasulullah melakukan sesuatu dan menjadi kebiasaan masyarakat. Ini lebih kuat daripada kita lihat satu hadis ahad yang nggak jelas dari mana sumbernya. Meskipun sumbernya diketahui, ya rantainya, silsilah sanadnya ada, tapi kan dia cuma satu hadis. Bandingkan dengan kebiasaan orang Madinah yang sudah melihat secara langsung diturunkan ke anak cucunya. Ini lebih kuat menurut Imam Malik seperti itu. Ya. Jadi mulai muncul mazhab-mazhab. Nah, itu bukanlah perbedaan ya, tapi keragaman ya. Justru itu menunjukkan bahwa agama Islam itu fleksibel terhadap perubahan waktu dan tempat. Di Sunni ada Maliki, ada Hanafi, ada Syafi'i, ada Hambali, ada Syiah, ada mazhab Ja'fari, yaitu Syiah 12 imam, dan Zaidi, Syiah Zaidiyah. Kalau Ismaili biasanya merujuk kepada imam mazhabnya Ja'fari. Nah, kemudian setelah masa mazhab ini, mulai fikih mengalami masa kemunduran, di mana mulai ada fanatisme mazhab.
Ya, apa itu fanatisme mazhab? Yaitu ketika orang-orang mulai menganggap mazhab itu sebagai suatu yang paling benar sendiri, gitu ya. Orang misalkan Hambali tidak boleh sholat di masjidnya Syafi'i, gitu ya. Orang Syafi'i tidak boleh sholat di masjidnya Maliki. Atau karena mereka nggak mau sholat bareng, ya di Mesir itu teman-teman, ada banyak masjid yang memiliki 4 ruangan, ya. Depan 5, depan, tengah, kanan, kiri, belakang. Nah dulu ketika fanatik-fanatiknya mazhab, itu masing-masing mazhab itu bikin jam. Mohon maaf teman-teman, ada gangguan internet ya. Saya lanjutkan. Nah, karena fanatisme mazhab ini orang-orang menjadi merasa mazhabnya paling benar sendiri. Padahal mazhab itu kan untuk menjembatani perbedaan konteks, kondisi, dan situasi yang berbeda. Gitu ya. Tapi ya sampai sekarang kita melihat fanatisme mazhab. Ya. Misalkan di Indonesia, orang yang tidak kunut, tidak boleh sholat di tempat yang ada kunutnya, gitu ya, atau tidak mau sholat, gitu. Nah itu merupakan satu bentuk fanatisme mazhab sebenarnya. Ya, sebenarnya hal ini memang ada sumber dari masa dahulu, gitu ya. Nah, ini menurut banyak ulama dianggap sebagai masa kemunduran dari fikih. Kemudian setelah itu ada masa kebangkitan Sohwah, ya, Sohwah Islamiyah, kebangkitan Islam. Yaitu ketika muncul slogan-slogan dibukanya kembali pintu ijtihad, gitu ya, gerakan pembaruan Islam. Tokohnya ada saya Ahmad Khan, ada Iqbal, Jamal Al-Afoni, Abdul, dan Rosyid Ridho. Nah ini versi lain teman-teman, Mustafa Ahmad Zako, ada periode persiapan, yaitu masa kenabian, masa Khulafaur Rasyidin sampai pertengahan abad pertama Hijriyah, ya, pada masa Khulafaur Rasyidin dan awal-awal Bani Umayyah. Kemudian periode pondasi, setelah periode Nabi, sahabat, dan tabi'in, awal-awal tabi'in. Nah, kemudian ini awal abad Hijriyah mulai muncul madrasah fikih, ya, sama aja sebenarnya dengan pembahasan tadi, cuma berbeda klasifikasi saja. Dan periode penyempurnaan. Nah, jadi setelah muncul mazhab, nggak langsung kemunduran, nggak langsung fanatisme mazhab ya, tapi di sini ada di mana fikih itu berkembang untuk menjelaskan banyak permasalahan-permasalahan fikih, ya. Banyak hal-hal yang fikih tirodi, yaitu fikih spekulatif. Bagaimana orang sholat di bulan, bagaimana kalau hal-hal yang tidak ada sebenarnya ya, tapi dipikirkan secara logis. Bagaimana nanti kalau misalkan tidak ada air, tidak ada batu, gitu. Bagaimana kalau nanti ada pakai orang beristinja misalkan pakai kertas atau apa, gitu ya. Itu banyak hal yang dipikirkan oleh para ulama itu. Jadi setelah mazhab itu ada satu masa menurut Ahmad Zarqo di mana belum langsung ke fanatik, tapi ada masa perkembangan dulu. Ya. Ada kitab-kitab syarah, hasyiah, perincian, ya. Kemudian setelah itu, setelah jatuhnya Baghdad, barulah agak turun fikih itu ya. Ini pada masa periode ke-7. Ya. Setelah jatuhnya Baghdad. Kemudian sejak terbitnya majalah Ahkam Aliyah, itu mulai agak sedikit berkembang lagi, masuk di masa sekarang di mana sudah banyak pembaharuan dalam fikih, kontekstualisasi. Ya, baik teman-teman, ini ada satu priorisasi lagi menurut Muhammad Yusuf Husain. Teman-teman bisa baca. Kurang lebihnya seperti itu, kurang lebihnya sama intinya ya. Hanya ada beberapa detail perbedaan yang mungkin bisa teman-teman elaborasi dan pikirkan. Ya, kita bertemu lagi minggu depan. Semoga minggu depan kita bisa bertatap muka. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun sikap. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.